Mandi juga ada hukumnya dalam syariat agama Islam. Kita pahami mana yang wajib dan mana yang sunnah dan mana yang mubah. Nah itu bahkan dek mandi pun tidak masalah. Nah di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa masih bab tentang wajib mandi. Adapun terkadang keluar mani itu tatkala jaga. Artinya seseorang bisa keluar mani dengan tanpa sebab. Misalnya duduk sejenak memikirkan sesuatu yang tidak baik, keluar maninya. Menghayal bisa juga mengeluarkan maninya. Bisa. Ini juga hukumnya wajib mandi. Kemudian dan terkadang tatkala tidur juga bisa menyebabkan keluarnya mani seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Mimpi artis keluar mani pagi, mimpi istri kita, semalam tidak diberi, mimpi sampai keluar maninya, maka juga hukumnya wajib mandi juga. Waktu tidur ihtilam, baik kadang-kadang lah doa kita bagus-bagus, ayatul kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kadang-kadang sudah baca al-fatihah, sudah baca, bahkan diciumkan, disepuh ke seluruh badan kita, mimpi ya kita keluar mani. Udah mimpi yang baik, mimpi kepada istri kita kadang-kadang. Ini parahnya mimpinya tidak baik nih. Mimpi yang tidak baik, menghayal suatu idolanya, akhirnya jadi mimpi malam. Entah mimpi para artis kadang-kadang lah. Kalau selalu mengidolakan, akhirnya jadi mimpi malamnya. Karena saking cintanya, senangnya, bisa dimiliki, akhirnya mimpi malamnya. Ya kan? Nah, contoh itu bisa terjadi. Nah, itu bisa menyebabkan keluar mani ketika mimpi tidur. Juga hukumnya apabila keluar bisa menyebabkan hukumnya wajib mandi. Terus bagaimana pengenal akan mani lelaki? Cara mengenal mani laki-laki dan perempuan. Perempuan seperti apa maninya, laki-laki seperti apa maninya. Kan ada maninya laki-laki dan perempuan. Ngecak-cak dek tahu ikannya. Ngecak-cak dek tahu kan dek tahu lah. Apa punya kita lah tahu. Dek, ada juga perempuan. Jadi ini hukum syariat agama harus kita paham. Jangan kita tidak paham, malam ini kayak bab jorok, tidak masalah. Hukum harus tahu kita. Jangan asal-asalan kita tidak tahu. Tidak tahu mani, tidak tahu apalah, parah dah. Nah, bagaimana cara mengenal mani laki-laki dan perempuan itu? Dengan 3 perkara. 3 perkara mengenal mani laki-laki dan perempuan. Bentuknya apa, bau seperti apa, warna seperti apa. Nah, kan ada sifatnya juga, ada warnanya juga. Maka ada 3 perkara mani tersebut harus kita pahami. Pertama adalah dengan terpancar-pancar, artinya bercerai, terpisah-pisah maksudnya. Keluarnya, jadi ketika keluar waktu mimpi, akhirnya ketika bangun dari tidur ternyata keluar kita celana dalamnya
terpisah-pisah, terpencar-pencar. Nah, ini menandakan bahwa itu air mani. Yang pertama, itu terpencar-pencar. Dalam ini tuh. Yang kedua adalah merasai lezatun. Artinya tatkala keluarnya, jikalau tiada terpancar-pancar sekalipun. Yang kedua, hukumnya mengenalkan air mani apa? Merasakan lezat kenikmatan tatkala keluar dari dubur, yaitu dari kubul tersebut. Baik kubul perempuan, baik kubul laki-laki, keluarnya air itu dengan terasa lezat, terasa nyaman. Nah, itu adalah termasuk hukumnya air mani. Yuk tanda air mani itu. Nah, jikalau tiada terpancar sekalipun, ya, terpisah-pisah sekalipun, dia keluar pun terasa nyaman, nah, itu hukumnya juga termasuk air mani. Ketiga adalah dengan berbau tatkala basuh, tatkala basah, seperti bau tupang gandum, tupang gandumnya tepung, seperti tepung gandum yang berterkhamar. Terkhamar ini maksudnya kembang kurma. Kembang kurma ya. Bila pergi kaji, kalau pergi ke kota Mekah, kurma ini kan kayak seperti kelapa. Nya punya kembang. Nah, kembangnya misalnya puteknya diambil, tutup, nya baunya kayak itu. Baunya tajam kayak bau itu. Nah, dan begitu juga baunya adalah seperti bau tepung gandum. Warna-warnanya gandum itu. Air mani itu. Atau rupanya bentuk yang lainnya. Ada baunya, tajam bau. Ya. Kemudian apa lagi? Tatkala kering seperti warna putih, keknya kering, keknya kering ya, warnanya putih-putih, kering misalnya, tercacar di seluar rok, nah itu keknya kering tuh warna putih-putih, itu tandanya air mani itu, air mani. Yang cacat tidak tahu kalau air mani ya. Kemudian apa lagi? Warna putih telur, seperti warna putih telur. Nah, warnanya putih telur, tapi ketikanya kering itu warnanya putih-putih, agak putih-putih. Nah, itu adalah tanda air mani. Apabila ketika waktu tidur mimpi, kemudian bangun tidur, basahnya asalnya. Nah, itu adalah termasuk air mani. Dan adalah kebanyakan mani lelaki itu lekat lagi putih, lengket, maksudnya lekat tuh lengket lagi putih. Lekat, bukan kayak lem itu, kayak sagu. Tuh air mani. Dan mani perempuan itu cair ya kawan. Mani perempuan, Anda tahu lah. Nah, ini perlu dicari-cari dan kitab telah dijelaskan para ulama. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita paham. Air mani perempuan ada juga seperti apa? Dengan kita orang laki tidak tahu kalau orang bini suah mandi junub, laki dek suah mandi junub, dia anggapnya biasa-biasa baik mandi kayak sudah main mandi niat dek
cara dek tahu, laki nak bini dek sama lah. Sholat udah dulu ya, mana nak sah sholat kita. Mandi pun dek tahu, mandi janabah dek tahu. Cangkapnya biasa baik mainan nyak tahu nyaman lah. Nyak tahu nyaman lah. Mandi biasa baik hukuman. Sholat udah, naudzubillah, la bakalan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan dulu yang tergelincir, yang dek tahu belum dapat hidayah dari Allah, lah punya anak 2, 3 yang tahu mandi janabah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya taubat kita diterima, amalan-amalan kita sesudahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dulu ditaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Penting kan mandi janabahnya? Penting. Perlu kenalkan apa bentuk air mani? Perlu kita kenal seperti apa air mani tersebut. Laki-laki atau perempuan? Perempuan harus tahu juga seperti apa air mani laki-laki. Laki-laki juga harus tahu bagaimana mani perempuan. Nah, itulah para ulama meneliti hukum sehingga ditulislah para ulama ke kitab-kitabnya para ulama agar generasi-generasinya kelak akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pemahaman tentang ilmu fikih tersebut. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 3 perkara, yaitu cara mengenal hukum mani laki-laki dan perempuan. Di hukuman mani ada 3 perkara. Tanda-tandanya sudah kita baca dan sudah kita pahami. Kemudian lagi kuning. Jadi mani perempuan itu cair lagi kuning. Kuning warnanya. Tapi nek nuang kuning, agak kekuning-kuningan. Tidak jelas kuningnya. Nah, apabila tiada ada salah suatu daripada tanda yang tersebut, itu maka tiadalah wajib mandi. Dari tanda yang 3 tadi yang di atas tidak menunjukkan pada diri seseorang, maka itu tidak dihukumkan mandi wajib. Tidur dak, selesai tidur, kemudian tanda-tanda iman ini tak di, bau pun tak di, bentuk kayak ini tak di. Misalnya di dalam celana seseorang tadi ketika bangun tidur, maka itu tidak menandakan hukum mandi wajib tadi. Tetapi apabila ada 3 perkara yang ada di dalam celana seseorang ketika bangun tidur, maka dihukumkan apabila yang 3 tersebut ada, maka dihukumkan mandi wajib di waktu itu. Bahkan kadang-kadang berhubungan suami istri, berhubungan bersuami istri selayaknya, baik di larut malam, baik di waktu pagi, baik di waktu siang, kita jaga apa? Agar setelah berhubungan mandinya takut kedinginan, segera untuk berwudu. Segera untuk berwudu, kemudian tidur. Kalau dapat, jangan sampai ketika berhubungan baru tidur. Dia khawatirkan apa? Bahaya. Naudzubillah. Meninggal lah. Ketika meninggal, dia tahu waktu meninggal kan? Tak waktu tidur kita meninggal, tak setelah hubungan kita meninggal, tahu yang namanya ajal. Maka kita mengharap kepada Allah agar ajal kita ini dalam keadaan husnul khotimah, baik, mencapai cara baik, usahakan yang baik. Di selawat sebelum tidur, tidak ada larangan untuk hubungan suami istri apabila tata caranya itu benar.
hubungan, basuh, wudu, silakan tidur. Oh, pokoknya para malaikat Jibril dalam hadis juga tidak mau datang ketika wafat tersebut. Naudzubillah. Maka kita harus pikirkan, amalkan, artinya segala itu renungkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahdan, wajib mandi jika seorang melihat mani pada kainnya. Mandi hukumnya wajib apabila di kainnya ada mani atau hamparannya di atas kasurnya, spraynya. Ketika bangun tidur ternyata ada seperti tanda air mani. Bagaimana hukumnya? Apakah ini tanda sebelumnya atau sesudahnya? Kan kadang-kadang disiap ataupun celana seseorang, kain seseorang, dan apa hukumnya? Mandi atau tidak mandi? Atau hamparan yang ia jual memakai dia di atas kasuran. Dan jikalau dilihatnya mani itu pada kain yang di luar sekalipun, maka wajib diqodoknya tiap-tiap sembahyangnya. Nah, ini saking ihtiyatnya para ulama, ihtiyat telitinya para ulama. Seandainya seseorang yang tidur di tempat hamparan kasur ada spraynya, ketika bangun tidur ternyata ada air yang berbentuk mani, yang berbentuk air mani jenisnya. Nah, baik di kainnya sendiri, baiknya di kainnya sendiri, tidur kan pakai kain sarung, pakai suara ketat kan, ya orang dulu tuai suara tidur pakai kain sarung, banyak anak terang, ya orang dulu kan tidur pakai sarung lah, banyak anak yang kini suar pakai seluar gala-gala lah tidur kan. Tuh kadang-kadang ada juga di kadang-kadang di punggung orang rumah, kadang-kadang rumah kawan sige ya. Maka apa hukumnya apabila menemukan hal tersebut? Nah, maka hal tersebut wajib diqodok tiap-tiap sembahyang. Ketika nyana tidur waktu pagi dia ketemu, ternyata ketika sehari dan 2 hari bersih-bersih hamparan kasurnya, menemukan tanda-tanda alamat tersebut. Ini kayaknya air mani kainnya, nih kayaknya hamparannya mani nih, tidak terasa karena seorang tidur kan. Nah, bagaimana hukumnya kalau para ulama ikhtiyat mengambilnya? Diqodok sembahyang sholatnya tadi. Sholatnya berapa hari? Misal 1 hari dari mulai subuh, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, misalnya diqodok hal tersebut apabila yang menemukan alamat-alamat tersebut tadi. Nah, itu qodok. Nah, itu tiapnya para ulama. Kemudian diqodok tiap-tiap sembahyang yang dikerjakan dengan kainnya tadi. Kainnya tadi ketika dipakai berbentuk ada alamat tersebut. Hingga daripada ketika keluar maninya. Kapan keluar maninya? Misalnya Senin, sampai Selasa. Senin bisa kira-kirakan Senin, berarti Senin yang diqodok. Jikalau ada kainnya itu orang lain pun memakai dia, yang patut keluar mani daripadanya, maka dilihat salah seorang daripada keduanya mani pada kainnya, maka sunnahlah keduanya mandi. Kalau kainnya tepung misalkan, ini hukum apabila kainnya siko, misalkan siko si A kalau memakai, siko si B maka begini ya, maka ya ternyata yang si B tadi menemukan alamat berbentuk air mani. Nah, maka hukumnya tersebut, maka si A si B hukumnya sunnah juga
mandi hukumnya disunahkan mandi artinya diulang mandinya tadi ya. Sama dengan tajdidul wudu tadi ya. Memperbarukan wudu. Ihtiyatnya para ulama ini hukum tentang masalah mandi janabah, mandi hadas besar.